Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Ardin dari TP 2017 asal Universitas Pajajaran. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi Time Temperature Indicator pada kemasan cerdas produk olahan pangan. Untuk jurnal yang diambil sendiri, ya berjudul aplikasi Time Temperature Indicator berbasis ekstrak kunyit untuk monitoring kualitas susu pada suhu ruang. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui apa itu smart packaging. Smart packaging merupakan kemasan cerdas yang dirancang untuk dapat memonitor kondisi pangan yang dikemas atau lingkungan di sekeliling pangan. Sistem kemasan cerdas ini mampu menjalankan fungsi cerdas seperti penginderaan, mendeteksi, melacak, mengkomunikasikan kualitas pangan. Fungsi cerdas ini dapat diperoleh dari sensor ataupun peralatan yang mampu mengkomunikasikan informasi. Selanjutnya yaitu time temperature indicator. Time temperature indicator merupakan sebuah perangkat ataupun label yang mana menunjukkan akumulasi riwayat suhu dan waktu pada suatu produk. Time temperature indicator ini biasanya digunakan pada makanan, farmasi, ataupun produk medis untuk menunjukkan paparan suhu yang berlebihan dan waktu pada suhu. Nah, ini merupakan salah satu gambar dari time temperature indicator. Untuk itu, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu susu. Susu merupakan bagian dari menu seimbang karena dari setiap mikroliter susu, selain terdapat kandungan air, karbohidrat, protein, dan lemak, susu juga mengandung vitamin dan mineral yang lengkap seperti vitamin larut dalam lemak yaitu ADEK, vitamin larut dalam air B1, B2, B6, B12, niacin, folat, asam pantotenat, dan vitamin C, serta mineral, yaitu kalsium, fosfor, magnesium, kalium, zinc, dan fluoride. Mikroorganisme yang berkembang di dalam susu, selain menyebabkan susu menjadi rusak, juga membahayakan kesehatan untuk masyarakat sebagai konsumen akhir. Mengatasi masalah tersebut, digunakan alat TTI untuk menyediakan bacaan waktu dan suhu secara langsung dan juga perubahan warna. Yang mana semakin cepat perubahan warna, maka semakin cepat juga produk akan berakhir atau shelf life-nya akan berakhir. Metode penelitian yang digunakan pada kali ini yaitu metode eksperimental laboratoris. Penelitian bersifat identifikasi terhadap perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi, dan juga terlihat dengan perubahan warna TTI yang ditempatkan pada bagian luar kemasan susu untuk mengetahui kesalahan suhu penyimpanan. Penyimpanan suhu dilakukan pada suhu ruang dan dilakukan pengamatan setiap 8 jam dan juga dilakukan analisis pH, bau, dan total mikroba terhitung serta korelasinya terhadap sensitivitas perubahan warna TTI. Penggunaan kurkuminoid yang merupakan pigmen kuning yang diambil dari kunyit, diekstraksi dari rimpang tanaman Curcuma domestica Val. Nah, ini merupakan hasil penelitian, dapat dilihat grafiknya. Di gambar 1 merupakan perubahan pH susu pada suhu ruang, dapat dilihat dari lama penyimpan 0 sampai 2 jam. pH susu dimulai dari 6,7 mencapai 6,6 dengan kualitas susu yang masih segar. Selanjutnya lama penyimpanan 2 sampai 4 jam. Kualitas susu yang masih segar, angka nilai pH-nya mencapai 6,4. Dan selanjutnya di kualitas susu yang tidak segar lagi, dengan lama penyimpanan 4 sampai 8 jam, pH-nya menurun sampai dengan 5,8. Selanjutnya, gambar kedua merupakan perubahan bau susu pada suhu ruang. Dengan lama penyimpanan 0 sampai 2 jam dengan kualitas yang masih segar, bau susu yang dihitung dengan skor dimulai dari angka 1 mencapai angka 1,5 atau 1,5. Lama penyimpanan yang kedua yaitu 2 sampai 4 jam dengan kualitas susu yang masih segar. Skor dari bau susunya sendiri mencapai angka 3. Dan selanjutnya yaitu kualitas susu yang tidak segar lagi dengan lama penyimpanan 4 sampai 8 jam. Skor dari bau susunya sendiri sudah mencapai 5. Selanjutnya yang di bawah ini merupakan grafik dari total mikroba yang terhitung pada susu
dengan lama penyimpan 0,0 sampai 2 jam, kualitas susu yang masih segar, total mikroba terhitungnya di angka 5. Dengan selanjutnya yaitu lama penyimpanan 2 sampai 4 jam, dengan kualitas susu yang masih termasuk segar, total mikroba terhitung mencapai angka 6. Dan selanjutnya dari lama penyimpanan 4 sampai 8 jam, nilai dari total mikroba yang terhitung sangat meningkat jauh. Ini kurang lebih mencapai angka 15. Berdasarkan semua grafik ini, dapat dikatakan bahwa semakin lama penyimpanan susu pada suhu ruang, maka kualitas dari susunya sendiri juga akan semakin menurun. Dan dapat dikatakan susu dapat cepat rusak. Nah, gambar ini merupakan perubahan warna membran indikator yang mengandung ekstrak kunyit dan larutan NaOH pada konsentrasi yang berbeda. Konsentrasi ekstrak kunyit dan NaOH yang digunakan untuk larutan indikator masing-masing sebesar 5% B per V atau berat per volume dan 0,1 N. Dipilih konsentrasi tersebut karena menghasilkan perbedaan warna yang paling jelas dari perubahan warna merah kecoklatan menjadi kuning sehingga benar dibedakan seperti yang terlihat. Jadi konsentrasinya yang digunakan yaitu pada gambar yang tengah yaitu 5% berat per volume. Nah, gambar ini merupakan perubahan warna TTI pada perbandingan NaOH dan juga pada ekstrak kunyitnya. Perbandingan volume NaOH, ekstrak kunyit yang digunakan adalah 5:1. Karena menghasilkan lama perubahan, warna TTI dari merah kecoklatan menjadi kuning, sesuai dengan penurunan kualitas susu yang rusak pada jam kelima. Warna kuning menandakan susu sudah tidak segar dan tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi, yang digunakan yaitu 5:1 karena sebelumnya susu ini sudah ada yang dibandingkan tanpa menggunakan TTI dan sudah dihitung waktunya sehingga dapat jika dilihat berdasarkan hasilnya maka yang paling cocok yaitu dengan perbandingan 5:1. TTI berbasis ekstrak kunyit tidak dapat diaplikasikan untuk memonitor kualitas susu yang disimpan pada suhu chiller atau pendingin karena tidak dapat menghasilkan perubahan warna yang sesuai. Penurunan susu yang disimpan pada chiller akan basi selama 5 hari, sementara warna pada TTI akan berubah setelah 1 hari jika disimpan pada chiller. Nah, gambar ini merupakan perubahan warna TTI pada sampel yang disimpan pada suhu chiller ataupun pendingin. Pada hari ke-0, gambar masih berwarna coklat, sementara pada hari ke-1 dan seterusnya gambar sudah berubah menjadi kuning yang artinya bahwa susu tersebut sudah rusak. Pada nyatanya, penurunan susu yang disimpan pada chiller itu akan basi selama 5 hari. Jadi dapat dikatakan bahwa TTI yang digunakan tidak dapat diaplikasikan pada susu yang disimpan pada suhu chiller. Metode penelitian yang digunakan pada kali ini yaitu metode eksperimental laboratoris. Penelitian bersifat identifikasi terhadap perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi, dan juga terlihat dengan perubahan warna TTI yang ditempatkan pada bagian luar kemasan susu untuk mengetahui kesalahan suhu penyimpanan. Penyimpanan suhu dilakukan pada suhu ruang dan dilakukan pengamatan setiap 8 jam dan juga dilakukan analisis pH, bau, dan total mikroba terhitung serta korelasinya terhadap sensitivitas perubahan warna TTI. Penggunaan kurkuminoid yang merupakan pigmen kuning yang diambil dari kunyit, diekstraksi dari rimpang tanaman Curcuma domestica Val.
Nah, gambar ini merupakan membran indikator desain perubahan warna pada TTI. Untuk susu yang segar, warnanya masih berwarna coklat. Sementara itu untuk susu yang masih segar, warnanya sudah mulai tercampur kuning sehingga warnanya merah coklat, sedikit ada kuningnya. Untuk warna yang kuning ini merupakan untuk susu yang sudah tidak segar lagi ataupun tidak layak dikonsumsi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil pada kali ini, TTI berbasis ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai sensor penurunan kualitas susu akibat kesalahan suhu penyimpanan dengan cara menempelkan TTI pada bagian luar kemasan susu. Korelasi antara penurunan kualitas susu akibat kesalahan suhu penyimpanan berbanding lurus dengan perubahan warna TTI. Semakin lama susu disimpan pada suhu ruang, maka kualitas susu akan semakin buruk. Dan TTI akan memberikan tanda melalui perubahan warna yang dari merah kecoklatan menjadi kuning. Sesuai dengan grafik yang tadi sudah ditunjukkan juga bahwa hasil dari susu yang segar sampai mencapai tidak segar semuanya berbanding lurus sehingga dapat dikatakan bahwa TTI ini dapat berfungsi dengan baik. Nah, penelitian yang diharapkan selanjutnya diharapkan bahwa TTI yang digunakan ini dapat memberikan waktu penggunaan yang lebih lama, bisa dikatakan lebih dari 8 jam, dan juga bisa digunakan pada suhu lain ya, seperti suhu pada keadaan dingin seperti pada penyimpanan di pendingin atau chiller ataupun pada suhu ruang, dan juga dapat digunakan di suhu yang cukup sejuk. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya.